Saya mulai ya Pak ya. Oke. Oke, direkam 1, 2, 3. Ya, Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melaksanakan kegiatan kita. Saya langsung menuju ke Pak Andi ya. Terkait dengan kemarin ada WA masuk ini, saya lihat ini. Dan baru sekarang juga saya baca Pak. Saya bahwasanya pada hari ini ada kegiatan coaching ya yang mau dilakukan oleh Pak Andi bersama Nisa ya kayaknya. Apa Iya Pak? Iya benar sekali Pak. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Hairunisa. Entah persoalan apa yang nanti mau dimunculkan oleh Ibu Hairunisa. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin meminta bantuan kepada Bapak untuk melihat nanti coaching saya bersama Bu Hairunisa. Oke, ya, enggak apa-apa sih Pak. Jadi saya dengan senang hati tentunya karena memang gimana ya, ya harapannya bahwa kegiatan ini bisa kita saling share, saling menutupi kalau memang ada kekurangan dari saya tentunya. Dan ya seperti itulah Pak. Kira-kira apa ini untuk kegiatan coachingnya nanti bersama Ibu Nisa? Jadi mungkin bisa diceritakan ini untuk kompetensi apa nanti yang akan dicoba. Iya Pak. Iya. Itu dia, nanti kan saya akan melakukan coaching bersama Ibu Hairunisa. Jadi saya sih masih merasa iya ya saya mampu melakukan coaching itu dengan semaksimal mungkin nggak kepada Ibu Hairunisa. Oleh karena itu saya meminta bantuan Bapak untuk melihat apakah coaching saya ini dapat berjalan dengan baik. Terutama nanti mohon bantuannya Pak, nanti nilai coaching yang saya lakukan ini pada pertanyaan yang saya lontarkan ke Ibu Hairunisa nanti, apakah pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang masih atau tidak begitu Pak Agus. Iya. Jadi kompetensinya seperti itu ya, bahwasanya terkait dengan pertanyaan yang berbobot ya pada kegiatan coaching. Yes. Seperti itu Pak ya. Betul Namun sekali. sebelumnya juga saya mohon maaf ya kalaupun seandainya nanti ada penilaian saya mungkin yang masih ini ya dimaklumi sajalah. Tetap karena memang saya yakin Pak di Pak Andi juga lebih memahami hal itu. Oke, jadi saya rasa seperti itu. Mari kita coba Pak ya. Mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan dengan baik karena memang tentunya kita coba menggali coaching ini ataupun kegiatan coaching ini memang sangat diperlukan di dalam kita menggali potensi-potensi coaching kita. Mudah-mudahan. Selain dari apa yang disampaikan tadi terkait dengan membuat pertanyaan yang berbobot, mungkin ada lagi Pak ya yang bisa nanti saya amati menjadi catatan kegiatan ini. Kalau boleh nanti Bapak juga melihat kemampuan saya dalam memberdayakan coaching itu, apakah saya mampu memberdayakan dia untuk bisa coaching ini menemukan sendiri apa yang menjadi persoalan yang dia sedang sampaikan gitu. Dapat menemukan sendiri jawaban-jawaban atas persoalannya gitu Pak Gus. Oke. Jadi untuk yang kedua tentunya saya mencoba melihat bagaimana kemampuan Bapak dalam hal memberdayakan coaching ya dalam menemukan solusi atau tantangan yang dihadapi oleh coaching. Berarti ada dua Pak ya. Jadi saya coba stressing bahwasanya yang pertama nanti
saya akan melihat bagaimana Bapak mencoba untuk membuat pertanyaan yang berbobot terhadap coaching, dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan kemampuan Bapak dalam memberdayakan coaching. Jadi dua aspek itu ya. Apa ada lagi kiranya sebelum kita coba ini ya Pak ya? Untuk hari ini saya cukupkan yang itu saja, barangkali nanti sambil saya melihat bagaimana perkembangan yang terjadi dalam proses coaching yang saya lakukan bersama coachnya nanti, sehingga nanti perlu kita diskusikan kembali pada waktu yang kesempatan yang berbeda nanti. Iya ya betul Pak. Jadi seperti itulah untuk tahapannya di pra observasi ini. Jadi ada deal-deal yang memang kita harus supaya kita membuat limit apa yang seharusnya saya perhatikan dan lain sebagainya. Baik Pak, kalaupun demikian, kalau sudah tidak ada lagi hal-hal yang tentunya akan saya amati dalam kegiatan Bapak melakukan coaching, mungkin bisa kita mulai Pak ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Iya Pak, sama-sama. Baik, Assalamualaikum Ibu Hairunisa, apa kabarnya malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Gimana, sehat malam ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi senang bertemu dengan Ibu Nisa pada kesempatan ini. Jadi mudah-mudahan setelah bertemu dengan saya atau berbincang atau melakukan sesi ini, Ibu Nisa dapat meningkatkan apa yang menjadi harapan Ibu Nisa sendiri. Boleh diceritakan Ibu Nisa apa yang menjadi tujuan dari pertemuan hari ini? Kemarin memang saya sempat menghubungi Bapak terkait ada rencana atau program yang ingin saya ajukan di sekolah Pak. Rencana ini sih memang belum saya bicarakan dengan sekolah sehingga terkait aksinya yang ingin saya berdayakan. Ini terkait membangun komunitas sih Pak. Kalau komunitas di sekolah itu memang sudah ada komunitas keseluruhannya, kombolnya, belajarnya, namanya komsel itu. Tetapi dalam komunitas yang mau saya angkat di sini Pak adalah komunitas yang terkait dengan MGMP yang harus diaktifkan. Saya ingin sekali menamakan komunitas saya itu adalah Kombel Member Manis namanya Pak. Karena di sekolah saya memang belum ada sih Pak untuk yang benar-benar MGMP untuk per mata pelajaran yang aktif gitu. Itu langsung disatukan jadi kombel sekolah, tidak dispesifikkan berdasarkan kombel itu berdasarkan mata pelajarannya. Saya tuh maunya tuh mata pelajaran biar kami guru-guru mata pelajaran Indonesia itu lebih intens di dalam proses berbagi, belajar bersama, kemudian mengungkapkan unek-unek kami ya, apa yang harus kami lakukan pembuatan LPP, kemudian penilaian dan supervisi mungkin yang akan dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas yang akan kami mau adalah bincang-bincang kecil yang kami lakukan di komunitas khusus pelajaran kami. Oh iya, jadi saya menangkap pada kegiatan kita, sesi kita malam ini bahwa Ibu Nisa ingin membentuk komunitas, gitu ya, membentuk komunitas MGMP khusus pada mata pelajaran, begitu Bu? Iya benar. Iya, itu niatnya. Yang kalau boleh tahu Bu Nisa, apa yang melatar belakangi Ibu ingin membentuk komunitas baru, padahal di sekolah itu sudah ada komunitas yang skupnya level sekolah, sementara Ibu mau membuat komunitas baru yang ada di sekolah. Apa sih latar belakangnya sebenarnya?
latar belakangnya sebenarnya karena keperluan kami juga sih Pak, khususnya guru bahasa Indonesia yang tidak hanya kalau disatukan dalam kegiatan kombel secara keseluruhan kan sulit juga per mata pelajaran untuk membicarakan sesuatu. Maunya saya tuh tidak intens selama maksudnya mau intens gitu kegiatan proses pembelajaran bersama kombel itu khusus dengan guru-guru mata pelajaran itu sih. Iya. Kalau boleh tahu Bu Nisa, apa sih yang dilakukan oleh komunitas yang ada di sekolah itu yang sebutnya yang lebih besar tadi sebelum komunitas yang kamu buat ini? Kalau komunitas yang besar di sekolah kami, komunitas secara keseluruhan itu sih lebih terkait mengenai pelatihan kayak di PNS, kemudian aksi nyata seperti apa dilakukan, kemudian kemarin pembelajaran mengenai inklusif lebih tidak terlalu khusus gitu mengenai per mata pelajarannya. Saya tuh memang ada komunitas khusus dari kami yang memang bahas ya terkait materi bahasa Indonesia, misalnya nih ujian sekolah asesmen sumatif kita akan segera dilakukan. Nah, bagaimana membuat soalnya seperti apa menetapkan kunci jawaban dan sebagainya, maunya seperti itu sih Pak, lebih intens untuk kombel kami sendiri. Kalau secara keseluruhan gitu kan masih secara umum Pak, tidak merembet pada intens dari mata pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Karena di situ saya ingin ada saling sharing sessionnya dengan teman-teman guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena kan di sana ada 15 di sekolah itu ada 15 guru bahasa Indonesia. Ada 5 P3K, kemudian 3 guru PNPS termasuk saya, kemudian sisanya adalah guru honor. Nah, di situ inginnya satu frekuensi di dalam mendapatkan materi pelajaran, jangan sampai lari kemari materinya. Misalnya minggu pertama nih yang harus diajarkan mengenai berita, tetapi diajarkan loncat-loncat. Nah, itu sih mau satu tujuan, satu arah seperti itu Pak, biar ketika ujian atau apapun itu tidak lari kemana-mana materinya, tidak ada bahasa sesuatu bahwa ini belum diajarin Bu, kami belum belajar sama ibu itu. Nah, tidak ingin sih muncul kata-kata seperti itu. Saya mendengar apa yang disampaikan Ibu Nisa itu begitu luar biasa tentang keinginan untuk membangun komunitas. Seberapa penting sih yang ingin saya tahu, seberapa penting komunitas ini Ibu bangun untuk komunitas khusus bahasa Indonesia di tengah sudah ada komunitas yang ada di sekolah. Kalau boleh Ibu memberikan satu pemikiran seberapa penting, apakah hal ini menjadi suatu keharusan atau seperti apa? Seperti contoh kasus yang saya sampaikan barusan tadi, ini sebenarnya melihat dari kebutuhan siswa juga, bukan dari kemauan saya pribadi. Karena jangan sampai siswa-siswi yang beda guru yang diajarkan per jenjangnya. Karena saya sendiri misalnya Pak ngajar kelas 7 unggulan. Nah, kelas 7 unggulan itu sisa dari 7 kelasnya itu ya diajar oleh guru yang berbeda. Jadi maunya adalah ada satu garis merahnya dari setiap pembelajaran atau proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga itulah salah satu fungsi yang bisa dilakukan oleh komunitas kami itu, walaupun hanya sekedar dalam satu bulan tuh satu kali pertemuan atau dua kali pertemuan hanya membicarakan mengenai terkait
kepentingan siswa seperti yang contoh yang saya sampaikan tadi Pak, ini kan mau dikatakan ulangan nih Pak. Nah ulangan seperti ini biasanya siswa selalu mengeluh karena kan guru lain yang bukan mengajar, guru lain yang membuat soal. Nah, walaupun kisi-kisinya sudah diberikan, tetapi ada saja hal yang unek-unek yang disampaikan oleh siswa. Bu, ini materi ini belum diajarkan, Bu. Ini saya nggak tahu, Bu ya. Nah, berangkat dari situ sih Pak contohnya. Masih ada hal lain juga sih Pak. Salah satunya mungkin pembuatan RPP Pak, pembuatan modul ajar. Itu kan banyaknya adalah guru-guru itu mungkin pas-pas saja Pak. Tidak ada proses belajarnya. Yang saya itu ada proses belajar bagaimana modul ini bisa dihasilkan, bagaimana RPP ini bisa dihasilkan. Itu sih lebih fungsinya ke situ sih Pak. Ya, jadi saya melihat atau mendengarkan apa yang Ibu sampaikan tadi tentang keinginan membentuk komunitas itu memang sudah selaras dengan apa namanya yang ingin Ibu kembangkan dalam proses peningkatan kualitas mata pelajaran bahasa Indonesia kan begitu. Kemudian saya ingin tadi saya sudah mendengar juga bahwa begitu penting ya kalau kita apa namanya mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Kalau boleh berikan skala, misalnya kalau nilainya itu antara 1 sampai 10 untuk komunitas yang ada di sekolah itu berada di angka berapa? Kemudian kalau komunitas yang ingin Ibu bangun itu nilainya kalau 1 sampai 10 dia berada di angka berapa? Kalau komunitas sekolah itu memang secara umumnya itu memang wajib ajar. Itu saya berikan 10. Nah kalau komunitas untuk khusus di Kombel mata pelajaran saya terutama mata pelajaran bahasa Indonesia, saya berikan juga 10 karena itu saya 10 ya. Karena ini membutuhkan real keadaannya seperti itu, karena ingin menyamakan perspektif dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Oh iya. Karena kan ini Pak, titulnya Pak, kan MGMP kecamatan, kabupaten, jujur saja Pak kan tidak aktif, hanya namanya saja. Nah, itulah yang saya setidaknya sebagai sekolah yang sentral di Sila, Kecamatan Bolo, ya, saya ingin menumbuhkan dan ingin mengaktifkan itu Pak. Nah, lambat laun nanti kan bersama teman-teman yang berbeda sekolah dengan kami akan bergabung dengan situ MGMP tingkat kecamatan. Kalau bisa nanti merambah sampai ke karena jujur saja miris sekali kita hanya mendengarkan MGMP itu hanya nama saja, tidak ada aktifnya di dalam kenyataannya. Itu sih, walaupun saya mulai dari diri saya dulu sendiri nih, di sekolah saya dulu aja ada kumpulan MGMP bahasa Indonesia atau komunitas bahasa Indonesia. Nah nanti kedepannya siapa tahu ada cita-cita seperti ini nanti MGMP kedepannya ya ada MGMP kecamatan, kemudian ada MGMP bahkan lebih nanti akan aktif lagi MGMP tingkat kabupaten. Itu sih Pak. Ya. Kalau boleh tahu Bu Nisa, sejauh ini apa sudah pernah dikomunikasikan dengan kepala sekolah? Nah, kalau dikomunikasikan dengan kepala sekolah, saya sudah menyampaikan dan beliau sangat welcome sekali karena beliau gini juga Pak, di sekolah itu kalau kepala sekolah sendiri yang nggak minta soal-soal cepat dikumpulkan, karena cepat dikumpulkan kartu soal, kisi-kisi soal. Ini kenapa? Karena saya lihat kenapa sampai telat seperti ini, pengumpulan kisi-kisi, kartu soal dan
segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses Sematik ini. Nah, salah satunya adalah karena masih ada beberapa guru, bahkan lebih banyak guru membuat kisi-kisi soal saja tuh banyak yang belum bisa. Susah ya. Susah, makanya intinya ingin belajar bersama sih dengan teman-teman yang lain. Ketika dalam proses apapun yang saya lakukan, yang saya kerjakan itu ada wadah untuk dapat berbagi sesuai dengan komunitas saya sendiri yang sevisi, yang sekufu dengan pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Makanya nama itunya tuh mau bikin komunitas yang namanya Mombel Member Manis, menyimak, berbicara. Member Manis tuh ada singkatannya, Pak. Apa singkatannya coba? Member Manis, menyimak, berbicara. Kompetensi dari bahasa Indonesia juga menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, itu kan kebermanfaatan ya, kebermanfaatan dari komunitas yang akan Ibu bentuk itu. Jadi kalau kendala sehingga sampai saat ini belum juga dibuat untuk komunitas ini? Sebenarnya bukan tidak ada kendala yang bagaimana sih, hanya saja masih berbicara dulu dengan kepala sekolah, kemudian nanti kepala sekolah yang akan mengumpulkan bapak ibu guru yang bahasa Indonesia ini, Pak. Siapa tahu nanti akan diikuti oleh mata pelajaran yang lain juga. Itu sih niatnya, Pak. Karena memang kepala sekolah saya sendiri kan memang backgroundnya adalah bahasa Indonesia, Pak. Jadi itu. Iya, bagus itu. Oh, berarti kepala sekolahnya sendiri kan backgroundnya bahasa Indonesia tuh. Jadi memang artinya komunitas yang Ibu bentuk ini memang mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi memang sangat dibutuhkan sih kalau coba untuk masuk dalam pikirannya ini memang sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian kalau memang ini adalah suatu kebutuhan yang sangat-sangat perlu sekali, bahkan dengan sudah ada komunitas di sekolah pun Ibu tetap mau membuat satu komunitas. Kapan ini kira-kira Bu dapat Ibu laksanakan, dapat Ibu wujudkan pembentukan komunitas ini? Kira-kira kapan Bu? Prosesnya sih sebenarnya tentatif saja sih, Pak, tidak harus sekarang dan lain sebagainya. Tapi besok juga boleh, karena ini kegiatannya tidak terlalu formal, hanya saja pembentukannya itu harus pasti gitu, harus ada yang mewadahi, salah satunya dukungan dari kepala sekolah itu, Pak. Kepala sekolah teman-teman nih agak takut juga, ngeri juga kalau udah kepala sekolah yang ngomong, kan mereka agak riskan juga untuk tidak mengikuti. Iya. Kan kepala sekolah kan bukan hambatan, betul, sudah disampaikan tadi. Jadi komunitas ini kan ya waktu pembuatannya kapan saja Ibu bisa lakukan kan begitu. Kalau menurut Ibu ukuran suksesnya apa nanti itu? Ukuran sukses Ibu ketika sudah membentuk sebuah komunitas itu dianggap sukses seperti apa? Suksesnya itu dalam proses pertemuan kami dalam 1 bulan itu lebih kurang 1-2 kali pertemuan dalam 1 bulan sudah berjalan dengan baik dan ada yang dihasilkan, itu sudah sukses sih saya sampaikan, Pak. Iya begitu. Pokoknya dalam per bulannya ada pertemuan. Ini sudah berjalan, sudah sesuai dengan ekspektasi saya, Pak. Oh, itu ukuran suksesnya. Kira-kira yang Ibu tentu dalam membuat komunitas itu kan ada hambatan, Pak. Dalam melakukan aktivitas di komunitas. Ibu tahu hambatannya kira-kira apa? Hambatannya sih kira-kira yang akan saya dapati ke depan itu memikirkan teman-teman saya sih, Pak, mau datang apa enggak nih di kegiatan. Makanya saya butuh kepala sekolah yang akan membantu kegiatan ini, Pak.
jadi hambatannya adalah mereka mau atau tidak gitu, sehingga Ya, dibutuhkan belajar nggak mengembangkan diri nggak teman-temannya seperti yang saya sampaikan. Makanya saya butuh dukungan kepala sekolah dari kepala sekolah. membantu manage teman-teman saya ini untuk mau bergabung dan mau melakukan dan mau jalan gitu Pak. Tidak hanya di situ saja. Apa Ibu Nisa meyakini bahwa ketika kepala sekolah sudah mendukung kegiatan itu, mereka bisa dikatakan akan melaksanakan kegiatan di komunitas itu dengan maksimal, atau barangkali ada yang menyebabkan yang lain nanti yang menjadi hambatan? Kalau saya mikir sih kebutuhan juga sih kan bikin soal dan sebagainya mereka butuh Pak, tidak hanya sekedar ini karena sesuai kebutuhan latar belakangnya, jadi menurut saya pasti akan mau Pak. Dan saya nggak mau langsung share soal yang langsung jadi kis-kis yang langsung jadi tanpa adanya rembuk bersama, diskusi bersama itu sih Pak. Berarti keyakinan Ibu Nisa tidak akan ada hambatan gitu ya, ketika kepala sekolah sudah merestui itu. Jadi seperti itu barangkali sudah tidak ada hambatan. Iya, kan pertemuannya juga nggak terlalu lama yang seperti diskusi yang sampai berjam lebih kepada pertemuan yang tidak terlalu informal, bukan yang formal yang di pikiran kita tidak, tetapi informal kayak duduk di lesehan, belajar bersama, susun soal, seperti itulah ke depan duduk-duduk di kantin bersama. Beberapa guru yang datang pun sudah bisa jadi gitu. Guru bahasa Indonesia dari 15 orang, 5 orang yang datang sudah bisa jadi gitu Pak, kegiatannya dilaksanakan. Kalau memang benar demikian Ibu Nisa, kapan Ibu akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah untuk segera melakukan besok sih insya Allah Pak, ketika kegiatan pengajar praktik ini sudah pembekalan pengajar praktik ini telah selesai, saya mau lebih intens untuk menyampaikan itu. Oh ya, berarti tinggal menghubungi dan lebih intens. Berarti pada malam yang berbahagia ini, berarti apa yang dapat kita simpulkan ini bisa? Yang dapat saya simpulkan bahwa apa yang saya rencanakan, apa yang saya programkan diberikan jalan rasanya dari tanggapan yang Pak Andi berikan. Maksudnya walaupun tidak secara langsung Bapak menyampaikan setuju, tetapi saya bisa merasakan kelegaan hati ketika menceritakan ini. Tidak hanya saya sendiri yang menceritakan ini, tetapi ada Pak Andi Ajis yang jadi teman berbicara saya, menyampaikan unek-unek saya, keinginan saya, rencana saya, program saya. Jadi lebih aja sih rasanya. Baru saya nanti akan bicarakan dengan kepala sekolah saya untuk rencana atau program yang ingin saya sampaikan pada Bapak yang lain. Oh iya, berarti sudah dapat kita ambil kesimpulan dari proses ini. Ibu Nisa sekarang sudah merasa enak gitu ya, dengan saya yang walaupun sebenarnya ya, karena kekuatan atau keinginan yang kuat dari Bu Harinisa untuk mau membentuk MGMP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, padahal MGMP itu sudah ada di sekolah, kegiatan komunitas ada di sekolah yang lebih besar. Ya, kalau pada hari ini silakan Ibu Harinisa lakukan komunikasi yang intens dengan sekolahnya seperti yang sudah dikatakan tadi, dan bisa segera dibuatlah supaya kelegaan itu tidak hanya terbatas pada pembicaraan saja. Mungkin itu ya Bu Harinisa, kita akhiri sesi kita karena ada kegiatan lain yang harus saya lakukan. Baik, mungkin itu saja saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Baik, luar biasa ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Andi. Mohon maaf Pak, memang ada ini sedikit terganggu ini kesehatan. Baik Pak Andi, tentunya Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya, dan sesuai dengan apa yang sudah diharapkan atas kehadiran saya bersama Bapak menyaksikan kegiatan ini, ya, sudah juga saya coba laksanakan begitu. Jadi untuk kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal yang kita coba konfirmasi Pak ya. Apa bisa Pak ya? Bisa Pak Gus. Oke, jadi jujur saya katakan bahwasanya dari program dari coaching yang sudah Bapak lakukan bersama coaching overall itu luar biasa Pak. Jadi dari aspek kalaupun kita angkat aspeknya itu Tirta, waduh itu mantap sekali. Kemudian, namun saya ingin menanyakan kepada Bapak ini terkait dengan kira-kira menurut Bapak dari perjalanan coaching yang sudah Bapak lakukan bersama coach tadi, kira-kira gambarannya seperti apa tadi Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi tadi bersama dengan Koci datang kepada saya untuk menyampaikan apa yang menjadi pikirannya yang masih belum enjoy lah dalam dia membentuk sebuah komunitas. Jadi setelah saya gali pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa seberapa penting sih itu dapat dilakukan, atau seberapa penting komunitas baru ini dibuat di sekolah itu. Coach menjawab dengan begitu alasan yang banyak dan meyakinkan bahwa apa yang akan dilakukan itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian saya menilai apa yang saya lakukan tadi bahwa Coach sendiri merasa lega, merasa tergali, pikirannya merasa tidak ada beban lagi ketika dia ingin membangun sebuah komunitas yang ada di sekolahnya. Mungkin begitu tadi yang dapat saya. Iya Pak, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak itu benar Pak. Jadi catatan saya juga seperti itu dari apa yang saya saksikan kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Kemudian hal-hal lain sih tidak terlalu ada yang tentunya meleset ya, kalaupun bisa dikatakan seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa program coaching yang sudah Bapak lakukan itu sudah mengalir seperti air ya Pak ya. Kemudian, tapi kalaupun seandainya kalau kita ukur nih secara kuantitas dari perjalanan coaching itu, kalau dihitung dari 1 sampai 10, itu berada di angka berapa Pak? Kira-kira Pak, kalau bisa disampaikan Pak. Kalau tadi itu berada di angka 8. Saya nilai ya berada di angka 8. Iya, berarti itu secara internal Bapak ya. Ya, secara internal saya menilai itu karena tuh ya. Betul Pak. Saya juga mencatatnya seperti itu. Adapun hal-hal yang sudah dilakukan itu sudah runut sesuai dengan tahapan-tahapan dalam kegiatan coaching itu sendiri. Tetapi kalaupun boleh ini mohon izin kalaupun bisa juga saya sedikit memberikan catatan-catatan kecil Pak. Cuma kecil Pak ya, terkait dengan kegiatan. Siap. Boleh Pak, sangat boleh. Terkait dengan kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan rubrik juga yang saya siapkan sebelum saya datang ke Bapak. Saya ada rubrik juga terkait dengan ketika saya mencoba
ya. Supaya untuk ini ada hal yang memang harus dikurangi lah terkait dengan hal. Sebenarnya itu masuk pada mendengar aktif ya. Lalu kemudian bagaimana dari pendengaran itu menginspirasi pernyataan atau pertanyaan yang berbobot. Nah, ada kalanya tadi yang saya deadline dari kegiatan itu semacam ada potensi mencoba memunculkan asumsi. Nah, jadi semacam asumsi yang tentunya kalaupun seperti itu, ini menurut saya Pak ya, jadi akan bertendensi pada judgment gitu, mengarahkan gitu. Iya, mengarahkan coaching karena memang yang sebenarnya kita harus memberikan sepenuhnya kepada coaching untuk berusaha untuk mengatasi masalahnya, kemudian mencoba memberikan solusi yang intinya masalahnya dia, kemudian dia sendiri yang memberikan solusi. Jadi itu sih yang saya garis bawahi tadi. Bahkan saya mencatat tadi ada sampai hampir 4 kali. Iya. Saya dengar part Bapak ketika mencoba untuk itu. Jadi ada mau mengarahkan gitu. Jadi cuma itu saja sih catatannya. Kalaupun tidak salah tadi pada kalimat apa ya, cerita yang jelas saya lupa Pak. Cuma memang itu saja. Kemudian yang pertama juga kalaupun kita mengangkat aspek tujuan dari Tirta itu. Tadi saya mendengar Bapak menanyakan agenda percakapan. Kalau menurut saya bahwasanya setelah itu mungkin bisa ditanyakan terkait apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini. Nah, jadi itu juga yang termasuk yang saya garis bawahi setelah saya mengamati Bapak. Jadi overall itu luar biasa Pak. Jadi saya juga terinspirasi Bapak untuk melakukan itu. Kemudian kira-kira dari apa yang saya sampaikan itu ada enggak hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi nanti kalaupun memang mungkin ini dari perasaan Bapak ketika mengalami kegiatan coaching tadi, ada enggak hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi Pak? Ya, jadi dari apa yang telah disampaikan tadi, saya juga merasakan dari apa yang Bapak catat tadi itu ada semacam asumsi muncul, benar sekali. Ada semacam juga pertimbangan juga tadi. Nyadari itu, wah ini sudah masuk ke ranah pertimbangan, tapi malah tidak sudah terlewatkan tadi. Jadi ke depan ya tinggal kita perbaiki untuk saya kan itu dilanjutkan lagi pada sesi-sesi berikutnya. Jadi ya luar biasa Pak. Kira-kira ada lagi enggak selain dari yang Bapak sampaikan itu? Yang bisa saya kembangkan ke depan, saya akan menghindari itu, kemudian saya akan lebih kali potensi daripada coach memberdayakannya dengan maksimal. Hanya saja tadi itu semacam sesi refleksinya. Yang coach tadi hanya upaya untuk menceritakan sesuatu supaya mendapatkan respon itu tadi, bukan pada konteks sehingga memang kesulitan juga kita dalam memberdayakan dia untuk bisa melakukan, dan mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih memberdayakan coaching dalam hal-hal yang ingin dia selesaikan. Iya, Pak. Oke, jadi kira-kira ada enggak harapan-harapan yang tentunya setelah melaksanakan kegiatan ini?
harapannya mudah-mudahan saya lebih, apa namanya, lebih dapat, memaksimalkan potensi saya sebagai coach ke depan, agar, coach ini dapat, bisa menyelesaikan masalah, atau, bisa legalah dengan menyampaikan dengan melakukan sesi coaching bersama dengan saya. Mungkin itu Pak Gus yang Iya, iya Pak. Jadi seperti itu. Terakhir nih, mengingat waktu dan agenda kita yang mungkin ada kegiatan lain tentunya. Kira-kira apa ini? Tadi saya dengar juga ada apa ya terkait dengan waktu pelaksanaan. Jadi bisa diceritakan itu waktu pelaksanaan apa kira-kira itu? ya itu waktu pelaksanaan yang akan, dilakukan oleh coach tadi adalah dia akan segera menghubungi kepala sekolah terkait dengan, apa namanya, komunitas MGMP yang akan dia buat yang nantinya akan segera dilakukan. Jadi nanti saya punya kesempatan untuk, bisa menindaklanjuti kembali coach, bisa bertemu kembali dengan coach untuk, menanyakan kembali atau bisa mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh coach. Iya Pak, aduh luar biasa. Jadi ya kalaupun ada kegiatan-kegiatan berikutnya, mungkin kalaupun dibutuhkan atensi saya ataupun teman-teman lain ya bisalah kita diinfokan juga Pak untuk kita dapat turut serta dalam kegiatan itu. Nah terakhir yang kedua ini. Jadi kira-kira kesimpulannya seperti apa ini yang bisa digarisbawahi oleh Pak Bapak dari kegiatan tadi? Ya, ya terima kasih, atas, apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus. Ternyata saya menyadari, saya mengetahui bahwa tadi saya sempat memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbau asumsi, kemudian pertanyaan yang sifatnya pertimbangan, yang mudah-mudahan ke depan tidak akan saya ulangi dalam sesi coaching berikutnya. Dan terima kasih atas masukannya Pak Gus. Jadi itu yang intinya adalah saya tidak akan mengulangi pertanyaan yang berbau asumsi dan berbau pertimbangan. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih kalaupun demikian. Jadi mungkin kita sampai di sini dulu Pak ya. Karena mengingat kita mungkin ada banyak kegiatan lain tentunya di samping. Terima kasih banyak Pak Gus. Baik Pak. Mohon maaf Pak kalaupun memang ada hal-hal yang tentunya dari penyampaian saya, baik itu yang langsung ataupun tidak langsung. Mohon dimaafkan Pak, karena memang kita tidak luput dari hal itu. Itu saja Pak ya. Ya siap. Mungkin itu saja Pak. Oke. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana